ada tamu atau keluarga yang nyodorin handphone dan minta tolong fotokan. Ini yang lagi viral itu ya? Powerful kan? Powerful. Yang lagi keren. Iya. Jadi kalau om tanya saya ini bagus yang mana, saya. Tapi ini settingan nggak nih, Om? Hah? Kira-kira settingan ya? Kalau di settingan kasihan bapaknya. Halo kawan-kawan dari Hak Bicara kembali lagi. Kali ini kita akan bicara lagi tentang fotografer idola saya. Ya. Bang, ini kan ada foto perwakilan lah dari bukan perwakilan lah. Contoh portofolio. Yang menarik di sini bagi saya ada foto prewed dan itu siluet. Iya. Nah, kira-kira dari saya yang umum sebenarnya awam tidak tahu foto ini kan rata-rata foto prewed itu kan terang. Paling tidak nampak orangnya gitu. Iya. Ya kan? Saya ingin tahu kisah di balik lahirnya foto ini. Apakah ini menerjemahkan konsep yang diminta oleh klien atau ada sisi lain dari fotografer yang untuk memberi kayak foto yang berbeda untuk klien. Ya, jadi foto ini sebenarnya bukan permintaan dari klien ya. Jadi ketika kami sampai di lokasi, kami sampai di tempat, kita turun, kita survei, kita lihat-lihat. Jadi saya nampak satu sisi bangunan ini tempatnya di Danau Buatan. Jadi saya lihat, saya langsung berpikir di sini bagus buat foto siluet nih. Saya bilang, saya ajak kliennya ke situ. Jadi saya bikinkan fotonya, memang kelihatannya simpel, tapi situ kita bisa lihat momen-momennya dapat. Maksud saya ini foto prewednya dapat, chemistry-nya dapat, terus romance-nya dapat ya. Jadi ketika kita melihat foto ini, klien melihat foto ini, ya mereka akan tahu ini foto mereka, jelas foto mereka. Tapi di satu sisi ya memang ada foto-foto mereka yang terang juga, tapi saya melihatnya kalau dibuatkan foto siluet di sini kayaknya bagus. Oh gitu ya. Menarik sih sebenarnya karena fotografer kan kalau satu sisi dia bekerja menangkap apa yang diinginkan klien, tapi tidak menutup kemungkinan dia memberi sesuatu yang baru, betul, yang mungkin belum terpikir oleh klien kan. Iya. Karena fotografer yang harus berpikir ya. Iya, betul. Klien tinggal bayar doang ya. Iya, itu satu sisi memang kita dituntut untuk menghasilkan foto yang bagus ya. Tapi bagus di sini juga, kalau pandangan saya nggak harus selalu terang juga, karena ketika kita di satu tempat, kita akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang kadang memang otak kita harus dipaksa untuk bekerja. Kira-kira di sini pentingnya naluri seorang fotografer, seperti penguasaan cahaya, karena foto itu kan bermain cahaya sebenarnya. Ya. Bermain cahaya. Sama penguasaan tempat ya. Iya, penguasaan tempat. Jadi ketika kita turun mau foto prewed atau foto apapun itu, kita harus menguasai tempat kita foto itu. Seperti tadi kalau Om Cok tanya kenapa bisa fotonya beda sendiri sementara yang lain fokusnya, ya itu kita dituntut tadi itu Om. Kalau untuk Bang Elwan sendiri
ada kayak riset terlebih dahulu nggak kalau motret di satu tempat sebelum bawa klien ke sana, atau misalnya gini, dalam spot kadang kan prewed itu kan ngikut arus gitu, Iya. lagi viral di satu tempat dan itu rata-rata banyak klien yang mau foto di situ. Ya. Nah, sebagai fotografer kan satu sisi kan kalau kita belum pernah ke sana segitu motret klien di sana, kita kan harus improvisasi juga. Atau udah berulang-ulang motret di sana dengan klien yang berbeda, kemungkinan foto yang kita hasilkan kan bisa jadi pengulangan gitu. Iya. Nah, untuk itu sebenarnya kalau saya boleh tahu atau kita berbagi, itu kan ada tipsnya. Iya. Karena selalu ada istilah, tapi ini menurut opini saya sih. Kebanyakan bilang fotografer wedding itu tingkat kejenuhannya tinggi gitu kan. Nah, tapi lain sisi sebenarnya kejenuhan itu memaksa kita lebih kreatif. Nah, itu gimana menurut Bang Elwan sendiri? Ya, jadi kalau saya untuk riset di suatu tempat untuk kita melakukan pemotretan enggak juga, kecuali kalau buat wedding ya, wedding di misalnya Hotel. di hotel ya, kita resepsi kita harus minimal kita harus menguasai lapangan, terus kondisinya bagaimana. Misal kita dapat fotonya di hotel, kita sudah tahu nih jenis hotelnya, misalnya hotel A, Ya. kondisi lightingnya agak gelap. Terus misalnya hotel B, dia lebih cenderung terang. Kita udah harus bisa menyiasati. Sudah itu spot-spot mana yang biasanya kalau foto kita harus, kalau saya akan fotokan dulu. Misalnya nih, saya fotokan berapa tempat, misalnya ini kayaknya bagus, saya fotokan, foto kosong aja dulu, foto kosong dulu. Nah, dari situ nanti kita akan bisa meraba, kira-kira di sini aku mau posenya kayak gini deh, di sini aku mau buat fotonya kayak gini. Nah, tapi kalau untuk misal tempat yang berulang-ulang, ya karena kita harus berpikir juga tidak membuat foto yang sama untuk klien kita. Nah, kalau mengenai jenuh tadi, saya pikir tidak ada fotografer yang wedding yang membuat kita jenuh, atau foto prewed yang membuat kita jenuh, karena itulah tadi kita kenapa fotografer itu harus dituntut selalu mengeksplor, selalu terus mengupdate. Jadi kita harus melatih kita sendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang memang kita sukai gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk di satu foto ini Bang, kalau saya lihat sih lightingnya menempatkan yang ada. Betul. Nah, sebenarnya gini, kalau saya awam terkadang kan pengen motret satu private atau apa tuh identik dengan peralatan yang ribet. Dalam arti tanda kutip ya, ribet itu Harus lengkap lah ya. lengkap Iya. gitu. Saat lengkap kita akan dipikir orang itu motret apaan gitu kan. Kalau mengandalkan cuma tempat dan penerangan dari tempat yang ada gitu loh. Kalau buat Bang Elwan sendiri selain peralatan, dan setahu saya sih peralatan Bang Elwan ini sih biasa aja, orangnya aja yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya foto ini lahir, maksudnya spontan segitu melihat ada ini di ruang ganti atau ruang makeup ya? Iya, jadi foto Fotonya. ini pada saat di ruang kamar makeup ya, kamar makeup di sebuah hotel. Jadi saat ini kalau nggak salah momennya si
pengantin lagi perbaiki gaun. Jadi gaunnya itu lagi ada yang memasanginnya. Terus saya lihat, begitu saya lihat dia membelakangi, menyamping dari lampu kamar hotel. Jadi foto ini spontan. Spontan. Nah, pertanyaannya menarik, kenapa nggak di direct aja bang sebenarnya? Pertama mungkin saya yang senang momen ya. Saya senang momen. Mungkin kalau ini saya direct, saya nggak dapat momen ini. Kalau dilihat sekilas nih, Om Afrianto bisa lihat ini kontur mukanya, hidungnya, Ya. itu bisa kita dapat dengan backlight lampu di belakang. Dan kenapa saya suka momen? Karena kita lihat ekspresi walaupun kita backlight gelap gini, tapi kita bisa lihat bahwa saat itu pengantinnya lagi sedang dipasangin dengan mukanya yang enggak, ya saya suka penganutnya yang spontan, momen saya. Ya, saya momennya. lebih Nah, momen. berarti kan ada, bagi saya sih ada suatu masukan baru, karena buat saya sendiri sebenarnya yang biasa-biasa aja sih, maksudnya masih beranggapan kalau semua momen di wedding atau private itu kebanyakan hanya direct gitu, berdasarkan direct. Tapi kan banyak sisi yang mungkin spontan yang kita direct malah tidak lebih bagus dari yang spontan. Betul. Justru banyak yang spontan juga ternyata kita direct bisa lebih bagus, yaitu tinggal menunya aja dipilih yang mana gitu ya. Kalau ide bang, sebenarnya saya bilang kan beberapa ide Bang Ilwan ini jauh dari pemikiran saya tentang wedding gitu. Seperti foto yang satu ini, sebenarnya saya nggak tahu juga nih sebenarnya. Apakah masih, kalau bagi saya ini tetap foto private, tapi nggak lepas dari foto yang lainnya. Itu maksudnya genre yang lain kan juga bisa masuk di sini. Bisa. Seberapa penting sih bang? Abang ini kan hobi dengan saya bilang spontan dan menyatukan semua elemen yang ada yang di lokasi gitu loh. Sebenarnya aturan bakunya kan banyak tuh, kayak komposisi yang dibagi sepertiga atau yang komposisi baku gitu kan. Ternyata sekarang kan zamannya pre-wedding dengan wedding pun out the box, tidak ngikutin hanya komposisi yang formal yang biasa gitu. Iya, betul. Nah, itu menarik sih. Satu, apakah ini untuk menambah satu explore kita atau ngikutin tren? Tapi kan ini ada dasarnya sebenarnya. Dasar dari komposisi buat foto menurut abang yang menarik itu apa sih? Komposisi itu sejauh mata kita enak melihat komposisi, apapun itu, selagi mata kita bagus melihat gambar itu, menurut saya itu enak. yang enak. Ya. Jadi nggak harus komposisi apa? Yang baku ya bang ya. Golden apa tuh? Nggak tahu juga bang. Nggak paham juga. Nggak, maksudnya terlalu kaku. Ibaratnya kalau saat motret orang wedding, lu jangan motongnya di atas ini ya, atau motongnya di bawah perut atau gimana. Ya, betul. Jadi motongnya nggak ada lagi foto sekarang, udah apa ya? Wedding sekarang nggak mungkin kayak dulu lagi harus fotonya 3/4, harus setengah, harus. Sekarang di mana masa kita melihat kayak foto ini ya, kayak foto ini kan sebenarnya dia lagi jalan itu, karena ini lagi pengambilan sinematiknya. Buat take video. Ya, ini lagi take video nih. Tapi begitu dia jalan, saya melihat, ini bagus nih, pas mataharinya jatuh ke bangunan sebelahnya, ini cocok nih, bagus nih, saya bilang gitu. Di mana mata kita lihat bagus, oke, saya take.
gitu. Ini sewaktu ditunjukin ke klien tanggapannya apa bang? Karena ini kan di luar, Betul. saya yakin di luar konsep dia dari foto yang dia inginkan dan Iya, dia sampaikan betul, ke abang kan. Jadi ketika saya ini foto dari sekian ratus foto yang sebenarnya bukan pilihan dia, Ya. bukan pilihan dia, tapi ini saya pikir saya melihatnya suatu yang istimewa di foto ini. Ini sempat saya ikutkan juga kemarin di kontes Agora, masuk 50 besar. Wow. 50 besar untuk best of the week. Karena memang kalau Om sendiri ngeliatnya komposisi bangunan bentuknya yang spiral, Gestur sih. gestur. Jadi Gestur modelnya dengan gestur betul. Gedungnya. Ya. Akurasi sangat eye catching banget. Sebenarnya ini kalau penempatan cowoknya ngadep ke sebelah kanan, searah dengan yang iya, perempuan. mungkin foto ini nggak enak ngelihatnya. Iya. Dan akan terasa beda sih maknanya. Betul. Jadi kalau ini begitu saya lihat, ini bagus ini, saya tag, dan memang saya suka. Ini dari sekiannya saya suka. Dan ketika fotonya masuk 50 besar ya kayaknya juga oplos juga dia suka juga. Sama dengan foto yang sebelumnya ya bang ya, yang foto tadi siluet juga di danau buatan. Ya. Betul. Selanjut lagi bang, ini mau nanya juga nih, buat ini sebenarnya pertanyaan terakhir sebelum kita masuk sesi yang lain. Buat teman-teman yang seperti saya juga ingin terjun ke wedding gitu, hal pertama yang disiapkan selain kemampuan motret atau dasar lah dari fotografi itu sebenarnya apa gitu bang? Kadang gini bang, kadang-kala kita akan memulai sesuatu itu nunggu semuanya lengkap nggak mulai-mulai ya. Iya. Nah tadi kisahnya abang dari yang join ke orang, yang ikut di studio di situ juga belajar. Nah bagi kawan-kawan yang sekarang ibaratnya seperti saya ingin terjun tenggelam di dunia prewed ini, ya walaupun dengan dasar yang udah cukup gitu kan, motret wedding itu kan tetap beda bang. Betul. Bagi saya kan, saya motret biasa, saat motret acara wedding itu masih jantungan gitu, kira-kira betulnya dapat nggak. Karena banyak momen yang nggak bisa kita ulang di situ gitu loh. Ada tipsnya nggak bang? Jadi untuk teman-teman nih kalau buat motret wedding, yang pertama ya selain kita ada skill, tidak semua orang punya skill bisa motret wedding. Jadi pertama ya harus mental kita ya, karena kita akan berhadapan dengan, karena kita wedding fotografer itu kita udah sama dengan public figure, jadi kita benar-benar harus menguasai keadaan. Sudah itu mental kita ada nggak buat motret, karena kita lalu lalang depan orang, misalnya kalau pas foto pemberkatan akad, atau kita nggak berani aja buat lalu lalang depan orang tua, Nggak dapat foto ya? Nggak dapat foto. Apalagi kita dibayar harus dapat foto. Harus dapat foto kita. Jadi untuk mental terus etika, kita ada mental juga tapi nggak ada etika, Ribet juga. kita motretnya bukan malah enak, saya berani nih, tapi kita nggak ada etika, ngomong dengan orang kayak mana, penyampaiannya kayak mana, dan bisa diterima. Tapi mental itu pengaruh jam terbang nggak sih? Kalau menurut saya sih jam terbang itu tidak bisa dipungkiri ya. Ketika orang itu semakin lama berkecimpung di wedding photographer, itu akan jadi dengan sendirinya. Satu lagi nih bang, seringkali beberapa kali ya datang ke pesta pernikahan atau bahkan prewed gitu,
ada tamu atau keluarga yang nyodorin handphone dan minta tolong fotokan gitu kan. Satu sisi kan itu jadi kendala juga sebagai buat fotografer yang sebenarnya dia bertugas. Ya kalau cuma satu orang bang, kadang kan foto bersama Banyak, ya. temennya datang, bang tolong dong. Iya. Nah itu gimana sih bang? Ya, kalau Kalau menurut abang sendiri itu sebenarnya gimana? sebenarnya itu bagaimana kita di awal berbicara sama klien. Misalnya kita di awal kita bilang, Tapi pernah ngalamin ya? oh, itu sering banget dan banget. Walaupun kita udah bilang tetap aja masih kadang kecolongan juga. Makanya kadang sekarang orang pakai jasa WO ya, jasa WO memang yang standby buat motret pakai handphone. Nah, karena kalau kita di awal kita harus bicarakan hal-hal yang demikian. Misalnya sekalipun pas pemberkatan atau akad ada yang mau foto pakai handphone sampai kadang kita kalah sama mereka di depan, kita kadang Di belakang. di belakang. Ah itu kan sudah tidak bagus juga buat pekerjaan kita karena kita harus kejar momen. Misalnya saat wedding tamu-tamu itu udah pakai handphone, tapi sebelumnya kita harus ingatkan jangan sampai menghalangi kita karena begitu entrance, begitu prosesi masuk kita udah nunggu di ujung, tahu-tahu ada yang masuk in frame foto kita. Nah, jadi bagusnya memang dikondisikan, dibicarakan sama klien bahwa memang kita tidak melayani foto menggunakan handphone. Nah kalau misalnya tamunya kliennya oke, tapi ada tamu yang spontan gitu, minta tolong, itu gimana bang? Ya biasanya kita sih fleksibel. Tapi kalau mungkin kalau untuk saat ini kita memang fotografer kita tidak menerima untuk penggunaan handphone karena pandemi COVID-19 kan memang kita dianjurkan untuk tidak, ya pertama jaga jarak untuk protokol kesehatan. Jadi kita memang tidak menerima untuk tamu yang mau minta tolong foto pakai handphone. Tapi tetap dengan bahasa yang Etika tadi kita harus, ya itu gunanya yang tadi yang digaris bawahi, etika buat motret itu ternyata sangat diperlukan. Wah itu penting. Bahkan lebih dari kemampuan kita ya. Betul. Nah oke. Teman-teman, setelah ngomongin foto wedding, pre-wedding, itu sih sebenarnya zona amannya Om Elwan gitu. Tapi sebenarnya Om Elwan ini juga motret banyak hal, dari street, budaya, karena dia pencinta lomba juga gitu loh. Kita akan ngasih tantangan buat Om Elwan. Saya punya beberapa foto yang tidak terlalu bagus, tapi cukup untuk kita minta tanggapan dari Om Elwan untuk memilih memilih satu di antara dua foto. Oke, kita tengok ya. Enggak. Mana fotonya, Cuk? Oh, ini. Oke, teman-teman. Saya akan menunjukkan beberapa foto yang mungkin di luar outboxnya Om Elwan juga, di luar lingkungan pekerjaan dia. Tapi sebagai orang fotografer, saya rasa dia punya pandangan berbeda dengan foto yang akan saya tunjukkan. Oke Om, foto yang pertama saya mau nunjukin ini sih. Jadi ceritanya gini Om, ada foto pertama dan foto kedua. Ya. Di antara dua foto ini, saya ingin Om Elwan memilih satu foto dan memberi kenapa harus memilih foto itu. Boleh ya? Boleh. Oke, foto yang pertama Bang. Ini dia. Ya. Kalau saya lihat nih foto, ya teman-teman tahu juga ya Om Afrianto ini juga idola saya. Idola saya. Jadi saya banyak saya jatuh cinta foto-foto. Itu cinta Bang. Saya pria Iya, sama saya juga. Jadi ketika saya masuk cerita sedikit ya Om, boleh? Boleh. Ya, jadi ketika saya masuk Pekanbaru,
saya belum terlalu kenal juga sama Om Afrianto ini. Jangan Tapi kenal banget. karyanya saya sudah bisa lihat. Maksudnya, siapa nggak kenal Om Afrianto? Banyak bang. Di Lanut aja, di Lanut kemarin dia bisa borong. Ini kalau bisa dibilang nggak pernah absen kalau lomba di Lanut. Om Afrianto ini masternya lah ya, masternya. Udah itu banyak karya yang lain kayak foto-foto budaya dan lebih lagi karya-karya jurnalistiknya teman-teman. Itu yang bikin saya Biasa aja. bisa nggak saya bikin ya? Jangan. Saya harus belajar nih, saya harus belajar karena memang sedikit banyak mempengaruhi karakter foto saya juga ya. Dari foto-fotonya Om Afrianto ini dia. Oke, jadi ini fotonya nih. Wah, ini kan tidak semua orang bisa motret ini. Saya pikir ini jadi kejadian karhutla ya. Ya. Ya, karhutla ya Om ya. Kalau kita lihat foto pertama, ini ibu itu anaknya atau tetangganya tuh? Anaknya ya. Jadi dua orang yang mengungsi karena lahannya tempat tinggalnya ya. Iya, rumahnya di belakangnya. Di belakang itu terbakar, ya. Dikepung asap. Dikepung asap ya, terbakar dan dikepung asap. Tapi yang bikin foto ini menarik adalah, kayak ini ya kita bedah nih fotonya idola. Sebenarnya saya nggak ada kapasitasnya buat istilahnya menilai foto Harus ada om. foto idola ini. Harus ada. Tapi saya pikir ya bagaimanapun foto harus kita kalau lomba nih enggak tapi bukan lomba ini tapi agak susah juga sebenarnya jadi Om Afrianto mana yang menurut saya bagus fotonya kan gitu ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya tetap pilih yang atas Om. Kenapa? Tetap pilih yang atas. Terpilih yang atas karena memang kalau di bawah ini saya lihat yang bawah ini ya. Ya. Ada petugas dan banyak yang masuk dalam frame itu yang saya pikir tidak perlu masuk gitu. Kayak ini apa ini? Itu sebenarnya itu sih toilet, cuma toilet dari yang ditutup plastik. Iya, terbakar. Dia nggak terbakar. Nggak terbakar. Sebenarnya di sini ada papan buat tangga. Cuma ya kondisinya. Ya, kalau saya pikir foto atas lebih secara komposisi ya. Komposisi saya suka foto atas kenapa? Karena memang situ ceritakan ibu itu membawa barangnya untuk keluar dari rumahnya karena dikepung asap. Sementara kalau foto kedua itu saya lihat itu ada petugas tapi lebih bagus kalau petugas itu membantu ibu itu deh. Oh gitu ya. Ya. Lebih bagus karena itu enggak fungsinya saya pikir ya kalau dibilang dia padamkan api saya pikir apinya udah nggak ada. Nggak kelihatan di visual ini sebenarnya. Gitu. Iya kecuali di situ ada api itu akan lebih beda hal gitu ya. Lebih karena untuk biar ibu itu bisa lewat api itu dipadamkan sama petugas. Sementara petugas itu saya lihat kayaknya selangnya bocor ya. Ya. Ya dia menahan selang itu ataupun mengarahkannya saya kayaknya bisa jadi tapi tetap saya yang atas Om. Kalau untuk terlepas dari ilmu fotografi sih Om. Iya. Secara pesan menurut Om Elwan sendiri foto pertama sama kedua itu pesannya sama nggak? Atau ada bedanya di foto yang ada? Kalau pesannya kalau atas bawah udah pasti beda, ceritanya beda. Kalau atas saya pikir ibu dan anak yang sedang berusaha mengungsi untuk dari kepungan asap. Tapi kalau di bawah kita udah beda lagi ceritanya.
karena udah ada orang ketiga di situ. Orang Orang ketiga. Asik. Asik. Ah, jadi saya pikir ya kalau lebih dari sudut jurnalistik mungkin apa yang mau kita ceritakan. Kalau di bawah kita bisa ceritakan pekerjaan seorang Manggala Agni ya. ya. Manggala Agni yang sedang memadamkan lahan yang terbakar di rumah ibu. Tapi kalau di atas kita ceritanya kita bisa lebih ke fokus ke keluarga yang sedang mengungsi. Tapi kalau di bawah kita mesti bisa tarik mau dari sudut mana kita ceritanya. Kalau dari ini jurnalistik ya. Oke. Lanjut foto kedua. Masih sama, Om. Oke. Ini sama. Tetap tentang Lahan kebakaran. yang terbakar. Fotonya cuma ada itu sih. Ya, karena fotonya Om Afrianto ini teman-teman syarat maknanya, dalam nilai-nilai filosofi soal filosofi. Ini berat nih. Berat ini. Tambah kopi nih. Iya, iya. Nah, jadi tetap kalau saya lihat foto 1 dengan 2 ya. Saya lebih suka yang kedua, yang pertama. Yang dibawa tentara itu masker, Yes. masker. Masker dan ember Ya, dan senjata. betul. Jadi kalau saya lebih suka foto yang pertama. Foto yang pertama. Kenapa? Jelas di situ ceritanya, terus si tentara memegang masker. Nah, kita mau cerita apa nih? Cerita bisa dari sudut jurnalistik, dari segi foto lebih atas karena emosinya lebih dapat yang atas kalau saya. Emosi karena di situ pergerakannya lebih kelihatan. Kalau di bawah itu jalannya udah santai sekali mereka. Udah kayak ringan. Kalau atas tuh dia kayak kesannya buru-buru harus apa gitu. Ya. Dengan masker di tangannya, dengan ember, tetap dengan senjatanya. Kalau di bawah udah melenggang sekali dia. Kayaknya keadaan sudah aman. Tapi kalau di atas itu dia kayak ada beban, masih ada tanggung jawab buat mereka kerjakan. Oke, lanjut di foto ketiga. Ini Om. Ini yang lagi viral itu ya? Ini yang lagi viral, yang lagi dicari-cari seluruh dunia. Iya. Ini saya nggak pernah diajak motor ini ya. Nah, kira-kira nih Om. Ini kan sebenarnya ruangnya terlalu sempit. Cuma dalam satu kerangkeng. Ya. Ya. Nah, menurut Om pilih foto yang mana? Ini apa? Bahasa Latinnya terenggiling. Ya, bahasa Bataknya sih. Bahasa Batak. Apa bahasa Bataknya, Cok? Tambul ya. Ya, sebenarnya dua foto ini sama-sama dia syarat ceritanya karena kita melihat foto ini kita dibawa emosi kita melihat foto atas itu kan kita lihat matanya bahwa terenggiling ini kayaknya lagi jadi budi jual ya, yang diselamatkan dari Iya, yang pemburu liar diselamatkan dari pasar gelap. Ya. Nah, jadi kayaknya sedih banget terenggiling yang di atas Om. Lebih ceritanya. Lebih sedih kehidupan saya sih, Bang. Enggak juga. Om Ucok kali Om dia. Oh, dia sedihnya ya urusan apa? Iya. Kayaknya sedih dia kayaknya. Nunggu pengumuman lagi ya. Oke, kita lanjut foto berikutnya. Foto terakhir sih sebenarnya. Ya. Tetap dengan pertanyaan yang sama dari foto 1 ke foto 2. Kira-kira pilih yang mana? Kalau saya lebih sebenarnya bukan untuk memilih ya, karena ini ceritanya juga beda. Kalau yang atas itu kan dia lahannya masih lihat di belakang itu masih lebat, masih rumputnya masih
hijau. Kalau di bawah itu udah habis dia. Berarti ini fotonya saya tidak tahu itu satu saat pergi memadamkan atau sama-sama pulang memadamkan. Karena yang dipikul eh, Pompa. pompa air ya, Ya. pompa air. Tapi kalau dari fotonya saya tetap pilih yang atas. Oh, karena apa? Ya kelihatan sekali dia susahnya. Kalau ini kan dia ketutupan tangannya. Kalau ini kan jelas. Ekspresinya mungkin kalau kita besarin, kalau kita besarin dia lebih kelihatan apa pergerakan. Cuman kalau bawah ini kan dia kelihatan sudah selesai pekerjaannya memadamkan api ini lahan gambut. Hah? Ya. Ya, ajak saya motret dong. Boleh. Ada lombanya soalnya. Oh, nggak ada lagi kebakarannya udah nggak ada. Enggak ada ya. Rio Pasasa Iya, 2020. Nah, jadi kalau disuruh nilai dua foto ini sama-sama bagus, beda cerita. Beda cerita. Beda Beda cerita. makna. Beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Dan beda sudut pengambilan. Betul. Ternyata itu bisa merubah. Iya, padahal sama dia. Iya. Iya, padahal sama orang sama. Orang yang sama dengan properti yang sama, dalam keadaan yang sama. Iya, beda. Jadi tetap kalau bagus sama-sama bagus. Ya. Tapi kalau cerita beda cerita dia. Ya. Karena ya power of angle itu bisa Powerful ya. powerful. Yang lagi keren. Iya. Jadi kalau tanya saya ini bagus yang mana saya. Tapi ini settingan nggak nih, Om? Hah? Kira-kira settingan ya? Kalau di settingan kasihan bapaknya. Ya. Kalau settingan saya pikir mau dibayar berapa bapak itu? Hah? Kalau settingan. Nggak bawa duit, Om. Motretnya beli aku aja, minta teman. Iya, jadi kalau saya bilang, kalau orang bilang settingan, siapa yang mau bawa pompa seberat itu? Nggak ada. Ya Pak ulang. Udah pernah coba bawa pompanya? Saya belum pompa. Ini bawa motor, bawa pompa. Iya, makanya kalau bapak ini dibayar rokok aja dia nggak mau juga dia. Rokok selama hidup mungkin ya. Bisa itu bisa jadi. Tapi memang dua foto beda cerita dengan objek yang sama, angle yang beda, background beda. Ini udah beda backgroundnya, ini udah habis semua nih. Ya. Jadi tetap beda cerita dia. Tidak bisa, oh ya sama aja fotonya, enggak. Oke, teman-teman, itu tadi tentang kita kasih kita minta pandangan dari Bang Elwan tentang foto yang di luar pekerjaan Bang Elwan sebenarnya. Karena sebenarnya kalau melihat foto itu kan punya sudut pandang tersendiri. Masing-masing orang beda. Dan di sini kita bukan untuk mencari pembenaran atau kebenaran antara saya yang motret sama Om Elwan yang saya minta buat menilai gitu ya. Menurut saya ini penting juga karena bagi saya motret itu terkadang kita perlu tanggapan orang lain juga tentang apa yang akan kita hasilkan. Fotografer itu kan selalu punya fotografer idola nih Om. Iya. Dan saya nggak tahu, tapi rata-rata dari kawan-kawan saya yang fotografer, sayangnya tukang foto sih sebenarnya, bukan fotografernya. Itu punya sosok idola. Nah, kalau Om Elwan sendiri sebenarnya idola saya Om Frianto loh. jangan. Iya, benar. Karena gini, ada kan kita bilang 1 atau 2 atau 3 atau 4 bahkan banyak gitu, tapi influence yang mempengaruhi kita berkarya itu kan biasanya ada gitu. Iya. Bukan berarti kita mencontoh karya dia gitu. Iya. Karena kan saya rasa foto itu bukan bakunya copy paste, nggak ada. Iya. Bahkan di tempat yang sama, fotografer yang sama belum tentu menghasilkan karya yang sama gitu kan. Nah, kalau buat Om Elwan, siapa sih fotografer yang banyak mempengaruhi
yang pasti Afrianto yang bisa banyak mempengaruhi juga itu salah satunya. Tapi kalau di wedding fotografi sendiri mungkin eh, berapa tahun terakhir ini yang banyak mempengaruhi karya-karya saya juga dari Uppermost ya. Uppermost. Om tahu Uppermost ya? Saya Ya. saya penggemar dia. Oh iya, jadi memang Tito Tito ya, Kak Tito Ricardo. Tito Ya, Ricardo. Kak Tito Ricardo. Kak Tito kalau dengar ini, ya. Jadi berapa tahun belakang ini saya sempat sebelumnya ikut workshopnya Stay Chrome dari Uppermost. Ya, sedikit banyak memang wawasan kita tentang foto wedding fotografi sedikit banyak berubah. Jadi mindset kita selama ini tentang foto wedding diubahkan kita. Diupdate. Iya, update lagi ya. Mungkin ke depan saya nggak tahu. Ada lagi. Iya, kiblatnya karena foto ini kan nggak berhenti di sini aja. Ya. Sama kayak gear ya, kamera selalu diperbarui. Jadi untuk fotografer sendiri, kalau referensi foto saya ya banyak lihat Permos, banyak lihat Fearless. Itu yang sedikit banyak mempengaruhi ya. Kenapa? Kalau lihat foto-foto saya, kok gelap ya fotonya? Ini kok orangnya kecil-kecil. Udah dibayar mahal, fotonya Iya, gelap. fotonya gelap, kecil-kecil. Apa yang mau dinikmati kan gitu ya. Tapi ya memang kita harus ya foto terang kan udah banyak nih Om. Foto yang terang-terang, yang direct, pose berdua, foto beauty lah orang bilang ya. Sudah banyak. Makanya kiblatnya kenapa nggak kita balik kalau di Stay Chrome mana kita diajarin apa sih pasar yang memang lagi banyak. Ya. Kita harus keluar dari zona itu coba. Karena kita harus ngikutin pasar juga sebenarnya. Iya. Itu tetap harus kita ikuti pasar, tapi kita harus cari buat gimana sih kita bisa dilirik orang. Ya beda dari yang lainnya. Iya. Kalau foto saya gelap-gelap orang pasti lihat kan, ih kok gelap-gelap. Ya pertama sih orang lihat gelap-gelap ya. Yang penting orang lihat aja dulu. Masalah mau pakai atau enggak. Tanya-tanya aja dulu. Tanya aja dulu kan gitu. Oke. Biar bisa beda tempat. Ya itu sekilas kita sharing-sharing sama Bang Irwan. Nah, buat teman-teman nanti yang mau langsung bertanya atau ada pertanyaan, boleh ya Om ya? Boleh. Kayak direct di Instagram Bang Irwan, nanti kita akan masukkan di linknya. Oke, Bang Irwan, terima kasih atas waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih sudah berbagi. Sama-sama. Semoga menjadi inspirasi juga buat saya, buat teman-teman yang nonton, dan selamat berjuang lagi dengan keadaan yang masih Amin. terbatas ini. Amin. Tapi kita harus tetap survive, Amin, Om. bertahan, karena bantuan belum tentu ke fotografer online, Iya. biasanya ke ojek online doang ya. Oke, terima kasih teman-teman.